Saat ini ada smartwatch yang bisa digunain buat jadi timer atau penanda waktu interval sudah habis. Tapi kalau misalkan nggak punya smartwatch ataupun sportwatch, ternyata ada alternatifnya. Sekarang kita bahas. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of Halo, shit to selamat say, datang so di I'ma Arsip do Lari this every Suta. day. Kudos buat kalian yang klik video ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan kalau saya review sepatu atau bikin video soal lari yang lainnya. Dan hari ini saya akan bahas aplikasi yang biasa saya gunain buat latihan interval. Oke, so salah satu latihan yang sering dilakukan adalah interval training. Dan interval training ini kan bermacam-macam ya. Ada yang 2 kali 1 kilo, 2 kali 500 meter, 2 kali 400 meter, atau berapapun itu. Tapi itu interval yang simple. Dan sekarang smartwatch yang paling murah pun dari Xiaomi seperti Mi Band 7 itu sudah mengakomodir interval yang simpel-simpel. Nah, buat interval yang lebih kompleks, biasanya diakomodir oleh smartwatch atau sportwatch sekelas Garmin dan juga Coros yang bisa kita input training plan-nya di sana. Tapi karena saya memang pakai smartwatch, saya pakai Huawei Watch GT 1 yang sadly ya sangat disayangkan sama sekali belum support pelatihan ya. Jadi dia nggak bisa dimasukkan training plan, nggak bisa ditambahkan bahkan interval yang simple pun nggak bisa. Nah, dan saat ini saya lagi ada di proses berlatih untuk half marathon di Maybank Marathon Agustus nanti. Nah, training plan yang saya gunakan ini adalah training plan dari Indorunners Bali. Kalau teman-teman yang lagi latihan buat 10K, buat half marathon, dan juga buat marathon, boleh banget bisa di-download, nanti saya tambahkan di deskripsi. Nah, di training plan ini ada 2 hari ya, 2 hari speed session yang intervalnya itu agak ribet. Ya, jadi nggak hanya 2 atau 3 atau 4 kali jarak yang tertentu ya, misalkan 400 meter atau 10 menit 5K pace dikali 5, itu enggak. Yang di training plan dari Indorunners Bali ini ada salah satunya adalah pyramid interval. Ya, pyramid interval ini biasanya dilakukan warming up dulu, kemudian pace tinggi, tapi durasinya sebentar, diturunkan pace-nya, durasinya naik, diturunkan lagi pace-nya, durasinya naik, dinaikkan pace-nya, durasinya turun, dinaikkan lagi pace-nya, durasinya turun lagi. Jadi naik turun seperti piramid, makanya namanya adalah piramid interval. Buat interval yang seperti ini tentunya belum diakomodir oleh smartwatch atau smartband yang murah-murah ya, kecuali teman-teman sudah pakai Garmin ataupun Coros, Suunto, dan yang lainnya yang dia memang sudah support. Nah, untuk teman-teman budget yang mungkin belum punya smartwatch dan hanya model HP, tapi pengen ngikutin latihan interval yang sesuai dengan training plan-nya, saya atau teman-teman ya, kita semua bisa pakai aplikasi ini. Namanya adalah Tabata Timer. Tersedia di App Store dan juga Google Play, ya gratis, akan tetapi ada fitur subscription-nya. Dan bisa dibeli sih sebenarnya, jadi nggak perlu subscribe. Nah, apa bedanya subscribe atau beli dan enggak? Ya, versi yang gratis dan juga versi yang berbayar sama-sama bisa kita buat custom intervalnya. Cuman, untuk yang versi gratis hanya bisa 2. Ya, dia nggak bisa lebih dari 2 training. Jadi tiap sekali, misalkan kalau misalnya pakai training plan dari Indorunners Bali ini yang 2 kali seminggu ada speed session, maka harus 1 kali seminggu buat bikin baru lagi. Nah, untuk versi yang berbayar itu unlimited. Jadi teman-teman bisa banget bikin sampai ratusan bahkan ribuan training plan di situ. Oke, ini aplikasinya. Di aplikasi ini nanti akan saya bahas overview aplikasinya dan juga tutorial cara bikin intervalnya. Dan udah ada voice assistant. Jadi teman-teman tinggal pakai headset aja, HP-nya simpan, di start terus simpan. Nah, nanti akan dipandu. Next intervalnya apa, selanjutnya apa, restnya berapa menit, ada fiturnya. Jadi enak banget. Ini aplikasinya, namanya adalah Tabata Timer. Ya, di halaman pertama ada seperti ini, akan muncul pilihan untuk membuat interval yang simple. Jadi bisa interval yang simple atau interval yang custom. Di bagian prepare, ini biasanya saya gunakan untuk warming up bebas, bisa masukkan dalam menit atau detik. Ini masih dalam detik ya, masih dalam detik, tapi bisa disetting menjadi menit. Kemudian lalu di bawah ada work. Nah, work ini adalah interval speed-nya, speed session intervalnya. Oke, bisa disetting juga mau menit atau detik dan juga rest intervalnya. Kalau yang simple,
tinggal misalkan kita mau pemanasan 10 menit, kemudian intervalnya itu katakanlah kita kasih deskripsi ya, 5K pace. 5K pace. Nah, misalkan berapa, kalau karena ini masih pakai detik ya, misalkan 2 menit, berarti 120 detik. Restnya 60 detik, 1 menit. Nah, kita ulang berapa kali? 10 kali, berapa set? Yang bawah rest between set adalah istirahat di antara setnya. Kalau kita setting setnya lebih dari 1. Kemudian cooldown-nya kita setting misalkan 10 menit, berarti dia ada 600 detik. Ini ketika dipencet start akan otomatis start intervalnya. Ya. Dan kelihatan juga di bagian atas ada 49 menit, artinya waktu tempuh yang akan dilakukan itu sekitar 49 menit. Jadi kelihatan ya berapa lamanya. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman mau pakai interval yang simple. Tapi kalau intervalnya mau yang agak ribet, ini kita bisa custom. Ya. Kita bisa pencet tombol plus tadi. Nah, kemudian kelihatan di sini ada customize interval. Oke, tapi sebelum itu coba kita edit jadi menit dulu ya, biar nggak pusing lihat ya. Di bagian kanan atas ini ada tombol gear biasa buat icon setting. Terus kita bisa pencet di sini, time in minutes and second. Ya. Dan juga tambah use custom interval by default. Nah, ini artinya apa? Custom interval by default ini nanti ketika kita bikin baru, maka dia otomatis custom interval. Terus kita bisa scroll ke bawah, yang lainnya nggak usah diedit settingnya, kita tinggal cari yang nama di bagian sound. Nah, di bagian sound ini. Kenapa? Karena kan kita nanti pakai earphone ya, pakai headset untuk dengar komennya. Ya, kalau pakai smartwatch bisa keteran di smartwatch. Tapi karena kita pakai ini, jadi lebih baik pakai headset. Ini, kemudian scroll di bawah ada voice assistant. Nah, voice assistant ini perlu diaktifkan terlebih dahulu, ya, agar kita bisa tahu. Tadi yang kita tulis 5K pace itu bisa terbaca. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mengaktifkan text to speech. Nah, kita aktifkan saja dan pencet yang paling atas. Nah, nanti dia akan menyebutkan interval keberapa, deskripsi intervalnya apa, dan berapa menitnya. Kalau kita mau bikin custom interval, kita hanya perlu pencet di tombol plus, ya dia akan otomatis dalam bentuk custom. Nah, di sini akan langsung kita lihat di sini ada bagian prepare, ya kita mau tulis warm up atau pemanasan. Lalu work-nya ini apa? Kita tambahkan 5K, katakanlah 5K untuk 5K pace ya. Dan di interval kedua, di work kedua kita ganti 10K pace, itu bisa. Kemudian work ketiga kita ganti half marathon effort, misalkan ya, half marathon pace. Nah, dan kita turunkan lagi ya, kita bikin interval piramid interval yang tadi saya sampaikan. Lalu 10K lagi, work-nya 5K, dan yang terakhir adalah pemanasan, pendinginan. Nah, kita tinggal swipe ke kiri, dia akan langsung delete. Ya, dan kita bisa pencet tombol plus di sini, ada tanda cooldown. Nah, sudah komplit. Ya, jadi kita mulai dari warm up. Katakanlah warm up-nya 10 menit. Kita scroll 10 menit. Oke. Kemudian rest-nya kita buat 1 menit aja ya, 1 menit 10 detik semua, biar bisa kita duplikat. Kalau mau duplikat tinggal pencet tombol plus, duplikat values, to rest interval ya. Nah, rest-nya akan 1 menit 10 detik semua. Nah, seperti ini. Kita hanya perlu mengganti durasi intervalnya selanjutnya. Ya, work-nya 5K berapa? Katakanlah 5K-nya 1 menit 20 detik, 10K-nya 3 menit 20 detik, half marathonnya 4 menit 20 detik. Kemudian kita ulangi lagi di 10K. 10K-nya 2 menit tadi ya. 10K-nya 2 menit aja deh. Kita ganti 2 menit. Kemudian 5K-nya 1 menit 20 detik. Dan cooldown-nya kita anggap 10 menit. Nah, seperti ini. Sudah workout-nya sudah selesai dan kita bisa lihat ada 12 interval dan akan dilakukan selama 37 menit 50 detik termasuk pemanasan dan juga pendinginan. Kalau sudah, kita bisa ganti warna. Ya, karena ini interval, katakanlah warna merah gitu ya. Karena sessionnya bakal merah-merah ya, di HTTP-nya. Oke, lalu kita centang, selesai. Nah, sudah kelihatan di yang atas ini, yang bawah adalah default-nya ya, template dari aplikasinya. Untuk yang atas adalah yang barusan kita buat. Kita bisa lihat preview. Nah, kelihatan. Totalnya 37 menit 50 detik, ada 12 interval. Persiapannya 10 menit, 1 interval. Work-nya 11 menit 40 detik, 5 interval. Rest-nya 5 menit 50 detik, 5 interval. Cooldown-nya 10 menit 20 detik, 1 interval. Nah, kita bisa lihat di sini secara detail juga.
Nah, kita bisa cocokkan dengan training plan yang ada. Misalkan teman-teman pakai training plan dari tempat lain gitu, aplikasi inilah yang bisa kita gunakan gratis, ya walaupun terbatas hanya 2 interval saja yang bisa disetting. Tapi menurut saya sudah sangat cukup. Hanya perlu setting di sini seminggu sekali untuk interval yang ada. Tinggal pencet ini yang tanda play. Nah, langsung ngasih tahu warm up. Ya, ada suaranya. Worknya nanti kita juga bisa skip kalau mau skip. Kalau mau pause di sini. Mau lock screen-nya juga tinggal yang sebelah kiri atas. Oke, jadi itu Tabata Timer. Ya, aplikasi yang saya gunakan untuk interval workout tanpa harus pakai smartwatch yang mahal-mahal. Tapi kalau udah punya smartwatch yang mahal, smartwatch kayak Garmin ataupun Coros, lebih baik ditaruh di situ ya, karena nanti jadi ada penilaiannya juga kan dari workoutnya, dari jamnya itu. Ya, tapi kalau nggak punya, Tabata Timer ini jadi alternatif buat kalian. By the way, ini nggak di-endorse, nggak ada sepeser pun yang saya dapat nge-share soal Tabata Timer ini. Jadi silakan gunakan sebagaimana teman-teman mau. Ya. Dan karena ini sangat bermanfaat buat saya tahu teman-teman juga bermanfaat. Oke, itu aja untuk pembahasan di hari ini ya. Kita jumpa lagi di konten Ngobrolin Lari selanjutnya.